bioskop sekarang tuh tutup di masa PSBB. Dan ya karena ditutupnya bioskop ini, streaming service tuh mulai dilirik dan banyak digunakan oleh para pegiat-pegiat film. Nah, hal ini tentunya bakal mengubah kebiasaan menonton. Para menonton yang dulu terbiasa pergi ke bioskop dan sekarang tuh menjadi akrab dengan layanan streaming service yang membolehkan mereka untuk menonton apa, kapan, dan di mana saja. Nah, oleh karena itu sekarang tuh kita akan membahas perubahan ini. Dan kami dari LFM ITB mengundang Bapak Agung Setaosa selaku Kedua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Film Badan Perfilman Indonesia periode 2017-2020 dan juga sutradara film Garasi Badai di Ujung Negeri, Belki Bolang. Nah, selain Pak Agung, kami juga mengundang Pak Eki Iman Jaya yang sekarang itu aktif sebagai pengamat film dan dosen prodi film di Universitas BINUS. Nah, halo. Nah, sekarang tanpa lama-lama lagi kita mulai aja Kitok hari ini dengan dari pemaparan dari Pak Agung Salosa. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Salam buat semuanya. Halo Mas Eki. Ini saya akan sharing sedikit aja dulu supaya halo Mas. Saya akan coba sharing sedikit aja sebenarnya karena kan kalau pertanyaannya tentang apakah streaming itu sekarang berjaya atau enggak, ya sebenarnya jawaban gampangnya iya gitu ya. Tapi kemudian mungkin banyak pertanyaan yang lainnya. Dan kemudian saya juga ingin men-share sebenarnya banyak pertanyaan yang ada di kepala saya. Yang akan saya share sebenarnya cuma ada 2 slide. Saya sebentar ya, saya coba sebentar. Saya coba ini, oke, sebentar. Waduh. Ini kok hilang? Lagi coba sharing screen kayak Pak. Salah pencet kali ya. Karena saya juga saya lebih familiar dengan Zoom daripada Google. Nah. Oh iya, nah. Ya. Pak Agung maaf masih di mute. Halo Pak Agung. Masih di mute Pak. Terus bisa unmute ya? Yes. Nah ini karena tadi harus di restart dulu browsernya. Iya. Saya mau share langsung aja ya. Boleh Pak. Oke, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan di benak kami, khususnya di Badan Perfilman dan khususnya saya juga sebagai pelaku film dan yang belakangan ini saya bekerja di bidang fasilitasi pembiayaan film ya. Jadi kemarin ketika pandemi ini kemudian ada pertanyaan ketika mau ada bansos untuk orang film gitu. Terus pertanyaannya bansos untuk orang film itu kategorinya apa? Karena kemudian ada dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada bantuan juga dari Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang sudah lama kami coba definisikan ulang gitu. Sebenarnya film itu apa sih ketika kita berbicara film hari ini gitu. Dan kemudian ya tentunya nanti pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya filmmaker gitu. Nah, merefer kepada Prancis dan Amerika, kemudian kita mencoba meredefinisi film sebagai berbagai format audiovisual dengan beragam fungsinya. Ini perspektifnya dari kepentingan ekonomi dulu ya. Kami mencoba melihat itu ketika nanti kategorisasinya berdasarkan sumber pembiayaan, sumber dana bantuan, sumber dana hibah, support, dan yang lain-lain. Jadi selama ini, sebelum pandemi inilah, patokannya ya. Kita bicara tentang televisi dan film bioskop gitu. Tapi sebenarnya kalau orang film layar lebar, pembuat film untuk layar lebar atau bioskop, mayoritas ketika berbicara film itu langsung mengasosiasikan diri dengan pembuat film bioskop. Seakan-akan yang lain bukan filmmaker, seakan-akan yang lain bukan film gitu. Jadi kalau saya jabarkan di sini sedikit, ada OTA, ada DBS, ada POD, OTTS,
VOD, terrestrial, digital, analog, online itu sebenarnya kan ini istilah-istilah yang dipakai dari perspektif cara menyiarkannya secara teknis gitu, dan wadah-wadah atau tempat-tempat untuk menontonnya. Televisi, tabung televisi, bioskop ya si gedung bioskopnya sendiri. Kalau off kota itu over the air, jadi melalui udara, atau dia melalui transmisi terestrial dengan satelit atau tidak satelit, atau teknologi digital atau analog gitu. Tapi tidak berbicara tentang apa yang disiarkan atau disignalkan atau dikirim melalui teknologi-teknologi itu. Dan sebenarnya juga tidak membahas konten-konten yang diputar di bioskop, karena kemudian setelah di bioskop kita bisa menontonnya di televisi, kita bisa nonton di pesawat. Nah, belakangan ini tuh masyarakat dunia mulai memakai kata konten. Jadi film itu adalah kontennya. Jadi, seperti lumpia di atas piring, mangkok atau tatakan. Kalau piring kecil itu adalah televisinya, mangkok itu adalah layar di pesawat, tatakan itu mungkin handphone kita gitu. Dan kemudian kita berbicara tentang film, kemudian filmmaker, dan kemudian seniman. Dari perspektif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam budaya, dalam kebudayaan, film masuk ke dalam subsektor yang kemudian perspektif melihatnya adalah film sebagai ekspresi seni dan kemudian karya seni. Tapi dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kata kuncinya tuh ekonomi gitu. Jadi di sana dilihat film sebagai komoditi, sebagai hiburan semata, sebagai lokawisata bahkan. Sehingga maksudnya bioskop dilihatnya sebagai lokawisata atau galeri atau museum, tergantung dari apa yang disajikan atau ditayangkan di sana. Nah, pertanyaan filmmaker ini seniman atau artis atau bukan, atau pelaku ekonomi kreatif seperti barista, pembuat kopi, filmmaker, pembuat film, chef, pembuat makanan, desainer, pembuat desain, kreator, ya yang menciptakan gitu. Kita sering memakai bahasa-bahasa kata-kata ini dan kemudian sebenarnya sedikit bikin rancu gitu ketika kita mau mencoba mengkategorikan siapa yang berhak dapat bansos atau bantuan, dan tapi juga kemudian bagaimana kita mendorong pemajuan dari sektor atau subsektor bidang film atau audiovisual ini. Kalau di Amerika bahkan dan di Perancis, games itu masuk di dalam subsektornya audiovisual. Jadi audiovisual di sana tidak mengenal romantisme latar belakang kreatornya, bentuk di dalamnya, tapi simply secara teknologi, secara teknis dia adalah sebuah format audiovisual. Sehingga bahkan di Perancis, aplikasi games termasuk ke dalam kategori audiovisual. Nah, berbicara tentang situasi pandemi ini di mana bioskop ditutup, orang tidak bisa hadir ke bioskop, kemudian semua orang tinggal di rumah, bekerja dari rumah, tentunya berdasarkan survei, online video streaming per minggu itu meningkat sebanyak 60% di Asia Tenggara ya. Ini berdasarkan survei, dan tapi di satu sisi bahwa Indonesia itu di Asia Pasifik itu koneksi internetnya paling rendah gitu ya. Jadi kita juga kekurangan data yang spesifik menganalisa dan mendata dan meriset tentang situasi di Indonesia, karena biasanya data-data yang kami dapatkan itu adalah data-data yang diakumulasi dari region Southeast Asia, at least gitu. Kalaupun tidak Asia gitu. Tapi Indonesia yang pasti secara kecepatan high speed broadband internet itu paling rendah dari semua negara di Asia Tenggara. Terus kemudian dari situ kan pertanyaannya adalah oke, 60% meningkat, tapi 60% itu kalau itu Asia Tenggara, Indonesianya berapa persen? Data detailnya belum ada. Mungkin OTT tertentu, misalnya video.com atau View, mungkin mereka akan mencoba mengumumkan atau mengklaim kenaikan viewersnya sampai 200% ketika pandemi ini. Dan data-data itu banyak sekali di internet.
bahwa pandemi ini menguntungkan sekali bagi video content provider, OTT, atau apapun yang sifatnya bisa diakses langsung dari rumah atau dari gadget seperti smartphone atau tablet ya. Sedangkan tentunya untuk pemilik bioskop ini luar biasa mengerikan gitu ya, karena bukan masalah sekedar situasi ketika situasi pandemi ini harus kurang lebih 3 bulan tutup, tapi seperti di Korea mereka mencoba membuka tapi kemudian tidak ada pengunjungnya, tidak ada penontonnya, akhirnya tutup lagi. Di Cina juga seperti itu, sempat dibuka tapi kemudian yang positif bertambah lagi, kemudian ditutup lagi. Jadi banyak sekali variabel yang membuat orang untuk tidak pergi sesegera mungkin ke bioskop. Nah, kemudian pertanyaannya, ya bioskop itu apa per hari ini atau bahkan kemarin sebenarnya, sebelum pandemi ini? Apakah dia menjadi galeri atau museum, atau dia sekedar tempat hiburan, tempat wisata, tujuan wisata? Apa yang dicari penonton ke bioskop, dan itu kemudian harus bisa dibandingkan dengan apa yang bisa dinikmati, apa yang bisa dikunyah oleh para penonton itu ketika bisa menonton film Avatar di handphonenya, atau di televisinya, atau di tabletnya, atau di komputernya. Ini pertama tadi saya menggarisbawahi lagi, ini sebuah perspektif dari kepentingan ekonomi, dan kemudian kita mencoba melihatnya dari makro perspektif ya, bird eye view-nya. Multi-purpose audio visual interaction. Ini saya tulis seperti ini karena artinya audio visual ini sebagai bentuk yang sangat beragam dengan beragam fungsi, seperti buku pada hari ini ya, buku bisa berfungsi sebagai buku pelajaran, dia bisa sebagai novel sastra, dia bisa sebuah bentuk stensil porno misalnya gitu. Dia bisa buku petunjuk untuk menggunakan sebuah gadget. Audiovisual menjadi lebih luas fungsinya. Dia bisa jadi alat edukasi karena belajar dari rumah. Kalau dulu anak mau belajar dilarang nonton TV keseringan, tapi per hari ini orang tua meminta anaknya untuk nonton TV dalam konteks tujuannya belajar. Dan kemudian semua interaksi berpusat di layar gadget, layar handphone, layar televisi, layar laptop, dan apapun yang terkait dengan akses audio dan visual di gadget yang kita punya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah akan ada mobile screen fatigue gitu, bahwa kemudian orang akan bosan, jenuh, bahkan iritasi terhadap matanya karena memandang layar lebih sering, lebih lama, dan kemudian apakah mereka justru malah mencari layar yang lebih besar, atau apakah mereka justru mencari outdoor activity, kegiatan di luar ruangan. Karena bioskop, ketika kita bicara bioskop, dia juga di dalam ruangan meskipun layarnya lebih lebar. Dan akhirnya kemudian ada pertanyaan, ketika hari ini kita bicara tentang nonton film, apa sih nonton film itu? Nonton film di televisi, ya namanya film televisi, namanya sinetron istilahnya. Nonton film di handphone, tapi sebenarnya nonton YouTube. Nonton film itu artinya bisa jadi sangat luas, lebih luas dari yang biasa kita asumsikan atau kita anggap sebuah aktivitas tertentu. Dan kemudian apakah ketika ini terjadi, dan bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi di seluruh dunia, tentunya setiap negara akan berlomba-lomba menyajikan konten-konten dan channel-channel dan film-film yang bisa ditonton oleh masyarakat. Gitu. Baik dia video provider yang sifatnya domestik ataupun yang sifatnya regional dan pastinya yang global. Jadi Netflix mencoba masuk ke seluruh negara yang ada di muka bumi ini, View juga begitu, tapi juga di saat yang bersamaan Starvision juga begitu, mencoba meraih pasar dari domestic audiences gitu. Dan sejauh apa sebenarnya infrastruktur dari tadi internet, kita berbicara tentang internet hubungannya atau
uh, uh, sesuatu yang bisa kita akses dari rumah. Ini berhubungan juga dengan spending budget dan purchasing power. Jadi meskipun mungkin di fase awal itu semua orang nonton internet di Netflix, oh yang tadinya nggak langganan jadi langganan. Tapi ada konten-konten di Netflix yang tidak ada di View. Ketika dia mau tonton di View, ada konten tertentu yang gratis, ada konten tertentu yang harus berbayar. SVOD ya, subscribers based video on demand. Terus kemudian harus langganan Netflix misalnya, harus langganan video.com, harus langganan GoPlay. Dan kemudian itu berhubungan dengan budget yang mereka punya dan akhirnya mereka harus memilih. Sebenarnya ya tentunya kalau orang yang punya dananya atau budgetnya, mereka akan langganan semuanya. Tapi di satu titik nanti mereka akan memilih mana yang channel-channel yang menurut mereka lebih pas disesuaikan dengan purchasing power-nya mereka. Nah, kemudian ini juga berhubungan dengan si alternatif lokal wisata itu. Jadi kalau bioskop misalnya dianggapnya sebagai pelarian dari realita, sekarang orang bisa lari dari realita di dalam sebuah WC atau toilet dengan handphonenya gitu. Jadi experience apa yang sebenarnya didapatkan di bioskop tapi tidak didapatkan di mobile phone, tidak didapatkan di televisi, dan ini akan mempengaruhi tentunya kontennya itu sendiri dan bagaimana cara membuat kontennya. Artinya ketika kontennya menjadi generik, oh berarti kita hari ini harus bikin film yang sederhana, pemainnya 1 atau 2, terus semua orang bikin film atau konten seperti itu akan oversaturated, dan kemudian orang juga bahkan di mobile phone-nya akan memilih film seperti apa yang akan saya tonton di handphone saya, film seperti apa yang akan kita tonton di laptop saya gitu. Apalagi ketika seseorang harus bayar 50.000 bukan sebulan untuk berlangganan Netflix atau berlangganan video.com, tapi orang bayar 50.000 hanya untuk satu orang dan harus berangkat ke sebuah tempat yang namanya bioskop, dan sehingga ada ekspektasi tentunya yang berbeda dari si calon penontonnya ketika mereka akan masuk dan menonton sebuah film di bioskop. Sebenarnya hal ini sudah terjadi di dalam masyarakat kita bahkan sebelum pandemi. Tapi pandemi ini hanya mengakselerasi atau mempercepat proses kita membiasakan atau menyadari bahwa apa yang kita punya hari ini, teknologi yang ada hari ini, itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Sebelumnya udah terjadi, tapi ini dipercepat gitu. Proses transisinya dipercepat. Tapi ini juga sebuah pertanyaan karena kita nggak akan pernah tahu atau belum tahu gitu sejauh apa internet bisa menampung demand dari penontonnya. Jadi di Eropa akses ke internet dari YouTube dan Google itu diperlambat speednya karena mereka takut infrastruktur yang mensupport internet di YouTube dan Netflix itu membuat overload dari infrastruktur internet di sana. Jadi sudah mulai ada antisipasi dari Eropa, khususnya negara-negara di Eropa terhadap demand dari koneksi internet yang ada di sana, mempengaruhi terhadap Netflix dan YouTube. Apakah itu terjadi di kita dengan cara kebalikannya? Apakah kecepatan internet akan lebih cepat besok di Indonesia atau malah makin lambat ketika makin banyak orang yang mengakses internet? Balik lagi, itu semua variabelnya sangat ditentukan oleh setiap pelaku yang ada di Indonesia. Itu aja sedikit dari saya untuk memberikan gambaran tentang sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana kita sebagai pembuat, sebagai stakeholder, sebagai kreator, sebagai fasilitator, saya sebagai juga government mungkin dan non-government untuk mengantisipasi situasi pasca atau post pandemik ini. Kurang lebih gitu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Oke Pak Agung, makasih pemaparannya. Boleh ya. Pak Eki dilanjutkan? Apa pemaparannya? Kedengeran ya saya soalnya? Kedengeran Mbak, aman. Oke. Ya, terima kasih. Saya ada sampaikan dikit nih. Boleh. Sebelum saya
membahas, pertama-tama saya mau ucapkan selamat ulang tahun buat ITB ya. Semoga makin mantap. Amin, Pak. Oke. Terima kasih. Terus tahun, mantap. Oke. Nah, mungkin saya beda dengan sedikit karena saya kritikus film dan akademisi, saya dari pendekatan situ ya. Mungkin menambahkan, melengkapi dari Mas Agung. Contoh saya kebetulan, ini juga menarik nih. Tadi di TV belum dibahas gitu karena kayak TVRI sekarang ada belajar dari rumah kan. Dan di mana itu banyak putar film Indonesia, termasuk filmnya Mas Agung di Garasi. Ya, mantap Mas. Kapan di mana lagi bisa nontonnya nggak sih film-film itu? Itu juga jadi mungkin salah satu kesempatan buat filmmaker kan, itu jadi menambah apa namanya nafasnya filmnya, karena di video udah nggak ada gitu kan. Terus juga kebetulan saya salah satu juri di ulas film, lomba ulas film, itu juga ada hadiahnya gitu, film tulisan dan non tulisan masing-masing 1 juta potong pajak. Jadi saya mengundang teman-teman semua buat ikutan lombanya lah, lomba ulas film itu gitu kan. Mumpung diputer film-film Indonesia yang susah juga nonton di mana gitu, kadang sebagian belum ada di OTT dan lain-lain. Oke, saya mungkin ini juga ya meringkas dulu. Ya tentu saja semua orang tahu ya dampak COVID-19 itu, bioskop tutup, penonton di rumah aja, peredaran film baru juga terhenti karena bioskop gak ada, jadi macet semua. Terus di rumah aja ini tidak hanya ke OTT secara otomatis, tapi lari ke online, ke yang ilegal, ya kan? Sehingga filmmaker marah-marah dan merasa dirugikan. Salah satu yang paling terdengar kan Joko Anwar ya di Twitternya gitu kan. Itu merugikan gitu. OTT juga dirugikan gitu kan. Padahal banyak yang gratis yang nggak tahu. Nanti akan saya bahas. Terus ada upaya untuk menolong yang terdampak COVID-19, seniman dan filmmaker ya. Saya mencatat ada solidaritas sinema yang dapat kaos, tapi dan sekaligus beramal. Terus ada kawan sinema gitu ya. Tapi kan apakah ini cukup gitu ya? Karena kan filmmaker juga perlu pekerjaan, dan terutama filmmaker yang kru-kru keras lah istilahnya ya, yang di bawah-bawah ini kan perlu sustainability dan ini kan, mereka perlu bekerja lah ya, dan sebagian dari mereka dengan memakai protokol kesehatan yang ketat versi mereka mengadaptasi dari Amerika, dari India dan lain-lain, mereka tetap produksi sebagian ya, walaupun dengan ketat ya, maksudnya misalnya ada hand sanitizer, terus jaga jarak, pakai masker dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada SK dari Menteri Kesehatan, kemudian belakangan ini ada SKB ya kan, Menparekraf dan Mendikbud ya kan, sehingga itu bisa menjadi turunan gitu ya, turunan bagi semuanya itu ada bioskop, ada macam-macam. Tapi kan karena ini baru, kita mungkin ya dicerna dulu dan di itu dulu ya. Dan saya juga tahu, mungkin Mas Agung bisa nambahin, saya pernah dapat draftnya. BPI bekerjasama dengan semua perwakilan stakeholder perfilman, termasuk asosiasi profesi, juga bikin yang sangat detail gitu ya. Semua profesi di perfilman ada semua. Nah ini kan kalau udah disahkan berarti udah ada pegangan, termasuk sekolah film. Saya kan di BINUS. Sekarang pending dulu semua, tapi kalau sudah ada ya ini kan ada pegangan supaya bikin produksi film, karena ya mahasiswa film, terutama yang peminatannya produksi film ya mau nggak mau harus bikin film ya kan. Nah ini udah mulai ada titik terang gitu ya, di new normal tuh kayak gimana, itu yang ditunggu-tunggu gitu. Oke, saya bahas satu-satu. Nah, produksi film. Nah, produksi film ini belakangan ada rekam pandemi ya kan di TVRI. Nah itu ya juga TVRI bekerjasama dengan Asosiasi Dokumenter Indonesia ya. Itu ada dan udah tayang. Terus juga kalau di luar negeri ada Roger Corman bikin Corman Karantin Film Festival, terus Mas Hanung Bramantio bikin dari rumah, UMN ada. Jadi mereka udah ada kreasi sendiri, karena di sini lah diuji gitu. Pandemi membuat kita berubah, tapi gimana cara supaya tetap produktif dan kreatif gitu. Misalnya UMN ada Uci Fest, BINUS juga tetap
ada dari rumah aja gitu ya. Walaupun itu produksinya kecil gitu, produksi maksudnya ya film pendek atau gitu ya. Terus banyak yang beralih juga ke menulis skrip atau online pitching. Jadi saya punya salah satu vlog saya di YouTube namanya Nongkrong Bareng saya sama Asmayani Kusrini. Rini itu salah satu editor Rumah Film.org, kalau kalian tahu zaman 2007 sampai 2012 ada Rumah Film di Brussels dan kita berdua bikin itu. Kita ngundang Yosef Anggi Mun dan dia bilang dia lagi sibuk pitching. Itu pitching filmnya dia, khususnya dokumenter The Voice of Baceprot. Itu sampai kemana-mana itu, katanya sehari bisa 7 pertemuan gitu kan. Tapi ya itu bener kata Mas Agung bilang tadi ya, masalah internet. Jadi dia harus mempersiapkan segala macam gitu, segala macam persiapan karena kan harus ada trailer yang diputer atau teaser atau apa gitu ya. Tapi itu jadi pengalihan gitu ya, pengalihan produksi nggak bisa, apa yang bisa mereka lakukan gitu. Oke, tadi saya bilang Domenkes dan SKB udah, jadi itu udah jadi pegangan awal, tapi memang butuh waktu juga, terutama juga waktu untuk kepercayaan penonton untuk balik kan, walaupun udah dibuka terus ada ini, tapi kan penonton takut serem gitu ya. Nah, terus juga ada yang bilang supaya ekosistem berjalan kan sebenarnya bioskop supaya ada film baru gitu ya. Tapi kan kita masih menunggu gitu bioskop. Terus ada yang bilang drive-in, karena sebentar lagi di Senayan akan ada drive-in. Karena sekarang lagi musim juga drive-in. Drive-in zaman dulu di Indonesia ada di Ancol namanya teater mobil. Tapi kan selama 10 tahun apa kalau nggak salah, terus ditutup karena ada fenomena yang disebut mobil goyang gitu kan, karena mereka bikin film sendiri. Instead of nonton filmnya karena itu mobil. Terus pernah dicoba juga, nah nggak tahu nih kalau yang di Senayan gimana, pernah dicoba juga di festival film Inggris ya kalau nggak salah. Pokoknya waktu itu British Council di Senayan, Plaza Senayan atau Plaza Indonesia, saya lupa. Itu pernah coba. Kalau dulu kan setiap parkir itu ada pancangan tiang buat speaker ya. Nah, waktu itu dicobanya di radio, sinyal radio. Itu gagal total karena hujan dan segala macam, tidak ada antisipasi. Nah, kita nggak tahu nih drive-in terlalu mahal kali ya. Nah, yang saya dengar katanya kalau layar tancap yang outdoor itu lebih memungkinkan. Katanya ya dalam hal protokol kesehatan ya. Kalau di dalam kan ada AC tertutup, mungkin lebih riskan. Tapi kalau tapi saya nggak tahu juga, mungkin saya belum baca terlalu detail tentang SKB-nya. Tapi mungkin bisa jadi salah satu alternatif walaupun agak susah karena kalau drive-in juga itu kesannya ada masalah kelas sosial ya. Maksudnya kayak saya kan baru pulang, saya belum punya mobil lagi gitu. Belum sempat punya mobil lagi, nah terus saya nggak punya mobil gimana nonton drive-in? Maksud saya ini nge-grab 2 jam gitu nonton gitu ya. Nah itu juga ya, maksudnya semua orang punya akses ke situ gitu. Maksud motor gitu, ada parkir motor itu susah. Kalau layar tancap lebih memungkinkan gitu ya. Tapi nggak tahu juga nih protokol kesehatannya harus dibahas. Karena selama ini layar tancap yang saya tahu itu juga jatuh ya sejak ada TV dan kemudian OTT segala macam. Layar tancap padahal murah meriah ya. Dalam 2-3 juta bisa dapat 3 film, 4 film gitu kan. Nah gitu lah. Tapi nggak tahu nih kalau ininya. Oke, soal streaming. Nah, Agung bener ya, dan itu juga udah kayak semacam common sense ya kalau larinya ke situ. Tapi ternyata kita juga harus lebih kritis lagi. Apakah benar OTT adalah masa depan media kita gitu? Karena hook mati gitu kan. Kita harus tahu kenapa hook mati. Apakah masalah bisnis modelnya atau apa nih? Terus penonton masih kebajakan gitu. Penonton masih kebajakan. Padahal ya itulah dan juga masalahnya adalah OTT rimba belantara atau samudera yang luas gitu ya. Semua film kita nggak tahu film ini ada di mana, film itu ada di mana gitu kan. Film warkop ada di mana-mana lah ya. Film warkop, terus film apalagi Roma Irama ada di beberapa, ada banyak film yang di banyak tempat. Tapi kan ada yang hanya di GoPlay aja, ada yang hanya gitu loh. Misalnya Sayo Sakato aja di GoPlay aja, terus kita harus, ya itu ya kita harus ada pemetaan gitu ya. Nah karena itu saya saya pernah berusaha bikin list gitu ya. Saya punya blog namanya findingjakasembung@blogspot.co.uk. Ada 4 tulisan bagaimana mendapatkan film
Indonesia yang gratis, legal, dan online. 1, rekomendasi utama. 2, film klasik. Ternyata ada Bulan di Atas Bas, kok Bulan di Atas Bas? Biarkan Bulan Itu misalnya dari Arifin Senur. Ada Bayi Ajaib misalnya. Itu film favorit saya tuh, sepanjang masa. Salah satunya. Film horor zaman itu yang exploitation. Terus ada film-film yang nggak saya duga ada gitu di situ. Terus ada film pendek, karena penting film pendek tuh. Dan ada juga ada juga film Kiwari saya sebutnya. Misalnya 2 Garis Biru ada di iFlix gitu kan. Terus ada itu yang gratis semua ya. Nah, mungkin ada banyak yang belum tereksplorasi gitu ya. Film dokumenter gimana caranya yang gratis dan online dan legal, ya kan? Terus film-film bertema gitu, film horor di mana? Kalau saya karena saya festival film Madani atau film yang tentang dunia muslim ada di mana gitu. Dan itu kan kalau kita rajin kita ngulik itu. Dan ada yang gratis, ada juga yang murah. Sekarang kan Netflix di handphone cuma 49.000. Terus ada klik film 7.000 loh seminggu. 7.000 seminggu itu kan murah. Tapi dicek-cek dulu, dilihat-lihat. Dan misalnya di klik film itu saya nemu ada apa ya tadi? Ada beberapa film yang wih gitu. Jadi tapi kan nggak semua orang serajin atau sekurang kerjaan saya gitu ya. Bukan sekurang kerjaan sih. Nah itu perlu ada orang membuat list-list seperti itu. List-list yang ada loh yang gratis atau ada loh yang murah banget gitu ya. Saya sebut juga kita harus sebut juga ada Netflix, klik film, Catch Play, video. Gitu. Terus saya semalam iseng-iseng ngecek Netflix, ada Wajda, film Arab Saudi pertama yang bikin perempuan. Kan nggak semua orang udah pernah nonton. Nah itu karena saya pada ini film festival, jadi menarik banget. Kok saya baru tahu gitu, saya sendiri baru tahu itu ada di Netflix gitu ya. Maksudnya itu tuh lembah belantara, belum Fitsi ketika kita putar kita nggak tahu film mau nonton apa, kita kayak terkesasar gitu ya, kayak kita dilempar ke sebuah tempat terus kita nggak tahu kita mau kemana, dan kita juga nggak tahu juga kita mau kemana gitu loh. Nah kalau kita ada list itu kan, misalnya saya dulu pernah ada namanya FISFIC, Fantastic Indonesian Film Short Competition, yang menang Taksi. Itu ada di YouTube. Nah, YouTube juga ada yang legal, ada yang enggak, ada yang legal gitu ya. Terus ada FISFIC, terus ada Rumah Babi barusan dikeluarin, ada Rengas Dengklok, itu film zombie Rengas Dengklok tentang penculikan Soekarno. Tapi ini bukan spoiler. Nah, gitu-gitu loh. Terus ada film-filmnya Edwin gimana carinya? Film-filmnya Four Colors itu ada di YouTube misalnya. Terus juga ada di misalnya di Fitsi itu ada. Misalnya 9808 itu lengkap semua film-filmnya. Tapi di mana nyari film Aryani Darmawan yang lain? Nah, gitu kan. Nah, gitu-gitu itu perlu adanya sebuah pemetaan, sebuah daftar-daftar, dan itu bisa semua orang bisa mengerjakan gitu. Berdasarkan kesukaan atau selera atau minat atau apapun gitu ya. Nah, itu disebarin tuh yang gratis-gratis atau yang bayarnya sedikit. Yang gratis tuh yang saya tahu cuman di View sama di iFlix. Yang beneran gratis gitu ya. Tapi yang lain ya itu saya tadi bilang nggak terlalu besar gitu ya. Gitu. Dan banyak film-film yang saya temukan kalau kita lihat misalnya di Finding Jaka Sembung itu saya ada 4, mungkin saya lanjutin, film dokumenter saya belum misalnya, masih campur. Oke, terus festival film sekarang jadinya online, tapi kan banyak sudah ada filmmaker yang merasa film festival online itu tidak bergengsi film festival yang kopdar gitu, yang ketemu physically gitu ya. Ya karena kan ya beda lah ya, tapi harus terpaksa kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi misalnya kayak We Are One Festival, kalau kalian sudah pernah sempat nonton beberapa, itu in a way festival film, saya wawancara dengan siapa namanya, Mas Yosep Anggino, itu justru kesempatan bagi anak-anak muda khususnya yang nggak pernah ke Cannes, yang nggak pernah ke Venice, yang nggak pernah ketemu Del Toro atau saya juga belum pernah sih, atau ketemu Ang Lee atau ketemu Koraeda gitu ya. Itu kan mereka nongkrong gitu, banyak sekali webinar-webinar atau acara-acara kayak gitu. Nah itu bisa kesempatan buat belajar gitu kan, nonton dan akses dibuka semua. Misalnya Kini Forum ada film-film pendek Aceh, itu filmnya dibuka selama berapa jam di YouTube, terus ditutup, terus kemudian diskusinya dialihkan ke Zoom gitu ya, misalnya. Terus mau diblang si Norsa Normanda itu, saya pernah diundang untuk
film-filmnya siapa namanya tuh, Kolong Sinema, itu filmnya diputar selama seminggu, terbatas, harus daftar dulu, terus kemudian diskusinya di Zoom gitu. Terus ada satu lagi apa ya, saya lupa tadi. Ada atau film-film Yasin Ahmad beberapa di Vimeo, kayak semacam mualaf atau sepet gitu ya, diputar seminggu atau malah di 2 minggu gitu ya, kayak gitu ya. Vimeo kalau di Indonesia mungkin agak susah, harus ada VPN dan sebagainya. Oke, larinya malah ke IG Live gitu ya, ke IG Live. Tapi kan IG Live rata-rata yang setahu saya sih gratisan ya, maksudnya kita nggak dibayar sebagai filmmaker gitu ya. Maksudnya sementara para kru segala macam, narasumber kan perlu hard cash gitu ya. Nah itu juga perlu dipikirkan. Nah terus mereka juga banyak membuka akses filmnya. Nah itu juga menarik. Jadi dialihkan filmmaker kalau misalnya susah, kalau misalnya ada protokol kesehatan ya kita jalani, tapi kita nunggu juklak dan juknis gitu ya. Terus tapi bisa dialihkan ke bikin skrip atau dari rumah kayak Roger Corman atau teman-teman yang lain, atau ya pitching itu gitu. Itu semua pitching dibuka dan semua online ya, asal kita itu internet itu. Jadi mungkin itu dulu dari saya, ada beberapa permasalahan selama pandemi, dan ya kita memang dituntut untuk penyesuaian yang kita jangan sampai kita kembali ke normal ya, kita new normal lah selama belum ada vaksin kan. Nah itu gimana caranya, gimana tetap kreatif dan produktif gitu. Jadi mungkin itu dari saya, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi gitu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Eki buat pemaparannya. Pak Agung juga tadi, makasih pemaparannya. Sekarang kita bakal lanjut ke sesi diskusi. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan boleh aja langsung di chat interupsi. Nah, nanti saya bakal persilahkan pas saya buat nanya. Boleh teman-teman langsung ditanyain aja. Tunggu. Sambil nunggu, saya juga ada pertanyaan nih Pak. Ya. Mau nanya-nanya. Ini kan mendekati masa-masa AKB ini kan bioskop nanti bakal dibuka-buka lagi. Mungkin nggak tahu lah dalam berapa lama, masih nggak tahu. Tapi kan dibuka tuh pasti dengan regulasi-regulasi yang bisa dibilang menyulitkan lah buat diikutin. Nah, di sisi lain juga orang-orang sekarang udah nyaman udah mulai akrab dengan streaming service yang bisa nonton di mana aja, di HP sambil makan, sambil ngapain juga masih bisa gitu. Itu efeknya gimana ya Pak nanti? Tanggapannya gimana ya Pak? Saya dulu. Oke, saya dulu ya. Kalau menurut saya sih ada alternatif lain gitu ya. Zaman dulu itu ada namanya straight to video. Jadi film dibuat, dulu kan ada video ya, Betamax atau VHS gitu ya, zaman dulu 80-an, dimana kalian belum lahir. Saya masih kecil. Itu ada yang namanya, nggak tahu mungkin alternatif, tapi mungkin nggak ini ya, straight to video. Itu bikin film untuk jaringan video langsung, nggak ke bioskop. Gitu ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan ke situ langsung ke straight video. Tapi masalahnya adalah kalau bioskop kan kita bisa, karena ada itunya ya, ada 21, ada CGV dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu filmnya di mana, film apa, jam berapa gitu ya. Mungkin perlu kayak gitu juga, karena kita OTT itu ya itu kayak rimba belantara, kita nggak tahu film apa di mana gitu. Kita harus nyari-nyari, ngobok-ngobok sendiri. Jadi selama OTT-nya, selama belum ada orang yang memetakan, kita petakan sendiri gitu. Kita ngobok-ngobok gitu. Oh ya, satu lagi adalah saya sama Hikmat Darmawan nemu di archive.org, itu banyak film-film yang sudah public domain, film-film lama ya. Kalau kalian suka, ya film-filmnya Buster Keaton, Charlie Chaplin gitu, terus film tahun 30-an gitu. Nah, itu juga itu gratis semua tuh di archive.org gitu. Nah, balik lagi ke masalah itu, bisa straight to video. Itu zaman dulu dipakai karena film-film kita diekspor ke luar negeri ke Eropa segala macam, terus langsung dijualnya tuh macam-macam. Dijualnya itu di film market itu untuk TV, untuk right-nya untuk TV atau untuk bioskop atau untuk
straight to video itu gitu. Jadi mungkin kita bisa itu juga, tapi mungkin dengan cara itu straight to video harus jelas, harus ada promosi atau kita ada panduannya, kita mau nonton apa di mana gitu. Mungkin itu bisa, tapi walaupun itu tidak bergengsi bioskop sih ya. Atau saya juga nggak tahu tuh hitung-hitungannya apakah benefitnya sebesar bioskop atau enggak gitu. Karena kan kayak kemarin ada namanya apa sebentar tuh? Backup ya, film dokumenter yang keren banget tentang editing dari Inavet ya, Indonesian Film Editor ya, tentang kesatuan editor film. Itu premiernya online gitu, red carpetnya online kayak gitu, nontonnya online juga. Itu udah ada kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, bioskop itu juga kalau menurut saya balik lagi kan itu di mall ya, bioskop selalu di mall ya. Kan mall udah itu ya, udah mulai ya. Di mulai tahu kan jam 11 malam sampai jam 11 siang sampai jam 2 sampai jam 8 malam, dan itu ada yang pakai registrasi segala macam. Setelah ada SKB ini mungkin akan menyesuaikan bioskop, tapi ya memang harus itu, dan sudah ada kan kayak apa ya, Mulan atau apa tuh. Kalau Tenet masih belum ya, tapi ada beberapa film yang udah mulai udah berani untuk bilang saya akan ini gitu, beberapa film. Isi itu dari saya sih. Mungkin juga bisa kepikiran video straight to OTT gitulah atau apalah. Karena kan udah jadi nih. Dan di video udah nggak ada. Di video udah, kecuali KFC ya, udah nggak ada gitu. Mungkin gitu ya. Kalau Pak Agung gimana nih Pak tanggapannya? Iya, sebenarnya benar banget tuh istilahnya straight to video kalau zaman dulu, karena ada rental video kan. Kalau sekarang itu OTT ya, bukan bisa jadi, memang ada film yang dibuat hanya untuk OTT, ada film yang untuk ditayangkan di bioskop. Tapi saya mau cerita dulu, misalnya gini, dulu itu format film di bioskop itu 4:3. Kemudian dia berubah menjadi widescreen, katakan yang 16:9 sekarang. Kenapa sih gitu ya? Karena waktu itu dulu ada revolusi televisi. Jadi revolusi televisi itu membuat orang yang tadinya nggak punya televisi di rumahnya, terus tiba-tiba ada layar kaca masuk ke rumahnya, terus bisa nonton gratis, nonton banyak film. Terus kenapa saya harus ke bioskop di waktu tertentu terus bayar gitu? Terus pemilik bioskop tuh mikir gimana ya caranya? Oh berarti gambarnya lebih lebar. Maksudnya ada bonus dengan bayar, frame-nya jadi 16:9, diperlebar dia ke samping kanan sama ke samping kiri gitu. Terus kalau di India beda lagi, tapi harga tiketnya mahal gitu, lebih lebar nggak cukup. Oh durasinya lebih panjang, makanya banyak sekali film India itu durasinya di atas 2 jam gitu ya. Karena maksudnya dia harus dari perspektif ekonomi, si calon penontonnya tuh bilang dia harus setara dengan value harga tiketnya itu gitu. Terus kemudian ternyata durasi lebih panjang belum cukup. Di Bollywood atau di India, kemudian penontonnya menuntut ada musical dance gitu. Film udah durasinya lebih dari 2 jam, udah widescreen, terus harus ada musical dance koreografi gitu. Nah jadi memang keterpaksaan atau kita dipaksa untuk kreatif dan mempengaruhi tentunya kreativitas para pembuatnya ketika ada kendala-kendala teknologi atau kendala-kendala ekonomi dalam ekosistem ekonominya perfilman. Mungkin ada inovasi yang sifatnya eksperimental atau artistik karena film bisa jadi ekspresi seni, tapi pertanyaannya kemudian kalau pembuat filmnya Warkop DKI itu disebut seniman atau bukan, misalnya gitu. Kalau pembuat filmnya Skala Niskala itu seniman atau bukan? Apa bedanya ketika seorang pelukis, sama-sama pelukis, tapi bikin lukisan yang satu untuk souvenir di Kuta, yang satu lagi di galerinya Avandi, misalnya gitu ya, pelukis besar Indonesia gitu. Jadi kenapa saya tadi mulai dengan definisi film itu sendiri, karena ketika kita berbicara tentang film, mungkin secara tidak langsung kita membahas atau membedakan antara menonton di bioskop ketika kita harus bayar satu orang kurang lebih 30.000 sampai 50.000 rupiah dengan waktu tertentu, ada ongkos juga transportasi menuju bioskopnya, tapi ada yang sebenarnya bisa kita akses dimanapun, termasuk di WC kita sambil buang air besar gitu ya. Bisa jadi gratis,
baik di YouTube, baik di OTT, bisa jadi harus berlangganan. Tapi berlangganan semahal-mahal yang berlangganan tuh, ya maksudnya 100-300 ribu, tapi dapat perpustakaan yang besar sekali, yang tadi Mas Eki bilang saking besarnya kita bingung kita mau kemana gitu, kita mau ngapain, mau cari apa gitu. Dan menurut saya itu PR-nya si pembuat film atau si platform wadah itu, bagaimana dia ingin mempromosikan film-film tertentu gitu. Netflix kemarin mengumumkan algoritma pencarian yang baru sehingga memudahkan calon penonton untuk mencari dan merekomendasikan film-film tertentu sesuai dengan preferensi sejarah menonton dari si penontonnya itu. Tapi kemudian yang mendapatkan dampaknya adalah experience-nya itu sendiri gitu. Pertanyaannya kalau dulu di tahun 80-an, Mas Eki pasti paling tahu nih. Maksudnya banyak sekali dramedi, romantic comedy gitu ya. Maksudnya Sleepless in Seattle gitu ya. Film-film drama yang kalau sekarang tuh mungkin bahasanya ada apa dengan cinta, mungkin bisa jadi setara sama itu gitu. Artinya drama yang nggak ada visual effect, nggak ada CGI, nggak ada ledakan, nggak ada tembak-tembakan, nggak ada setting yang luar biasa di puncak Himalaya di mana gitu ya. Artinya ketika bahkan Netflix saja sudah menyajikan Games of Thrones dan kemudian bahkan penonton Indonesia yang tadinya nggak nonton Games of Thrones jadi nonton. Meskipun tadi seperti Mas Eki bilang juga, ada benefit ketika yang tadinya nggak nonton film Indonesia, gara-gara pandemi ini jadi nonton film Indonesia. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga bisa mengakses film Thailand, film Korea, dan film Hollywood, dan film dari Timur Tengah, bahkan dari Eropa. Gitu kan. Pertanyaannya nanti yang perlu diteliti adalah seberapa jauh pengalaman menonton secara online ini dengan layar yang kecil di-compare atau dibandingkan dengan pengalaman menonton di sebuah gedung yang gelap, yang tenang, nggak boleh berisik, layarnya lebar, suaranya Dolby Atmos gitu kan. Pertanyaannya se-urgent apakah kita sebagai calon penonton gitu menonton film AADC 3 di bioskop kalau nggak ada tembak-tembakannya, kalau nggak ada CGI-nya, kalau nggak ada lokasi di atas gunung Himalaya atau puncak visual seperti Sound of Music gitu, kalau nggak ada musikalnya misalnya gitu, kalau nggak ultra widescreen misalnya gitu. Kemudian se-worth it apa saya harus bela-belain pergi ke bioskop itu, dan itu sepertinya mungkin bisa jadi akan mempengaruhi cara sebuah film untuk bioskop dibikin dan cara film dibuat yang tadi straight to video atau straight to OTT gitu. Ketika kita udah melihat serinya film Korea, serinya Netflix dari Hollywood gitu, mereka aja budgetnya satu episode udah tetap lebih besar daripada satu film Indonesia gitu kan. Iya. Maksudnya, tapi ada satu kuncian juga bahwa terakhir iFlix bilang bahwa seluruh konten iFlix berbahasa Indonesia itu penontonnya jauh lebih besar dari seluruh film Hollywood, Disney total combine. Terus kemarin View sebagai sebuah OTT melakukan short film competition keliling bikin film bersama komunitas dan kemudian membuat film-film pendek bertema mitos dan legenda dan kemudian mereka upload sebagai sebuah kompetisi di View. Dan View bilang bahwa film-film itu jauh melampaui seluruh film lain termasuk film panjang dan film lainnya yang tidak berbahasa Indonesia. Jadi ini adalah sebuah disrupsi yang luar biasa menurut saya dari para pelaku, pembuat, penonton, kritikus, akademisi gitu ya. Karena ya mungkin kita belum tahu sekarang besok nanti jadinya gimana gitu, tapi bahwa sedang terjadi perubahan yang revolusioner gitu dalam ekosistem audiovisual di dunia ya, bukan cuma di Indonesia aja. Saya mungkin kalau kayak saya atau Mas Eki atau teman-teman di sini kan kita emang suka nonton mungkin ya, kita pelaku, kita movie junkie atau movie buff atau apalah istilahnya itu. Jadi kita emang nyari banget gitu kan
Tapi kan kalau penonton pada umumnya yang lagi lewat Instagram, ada promonya, baru ada linknya, baru ngelink ke film itu. Mungkin sesederhana itu kan penonton awam pada umumnya gitu. Jadi ketika nggak ada linknya di Instagram, ya orang itu nggak tahu ada film apa di dalam Netflix. Bahkan mungkin nggak tertarik untuk berlangganan bahkan gitu. Apalagi terus bahasa Inggris. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Kemarin mau dia berantem sama pacarnya bahasa Inggris aja tuh saya baca tuh di Twitter tuh ada kayak ini kayak ujian TOEFL katanya gitu. Saya nggak ngerti. Maksudnya terus habis itu ternyata bahasa daerah yang tadi di view puter film pendek gitu. Ini berhubungan juga dengan durasi. Kalau dulu durasi makin panjang di Bollywood itu karena dituntut value-nya sama harga tiketnya itu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah perlu sebenarnya nonton di bioskop itu 3 jam? Ketika sebenarnya culture instan yang dibangun oleh tidak hanya dunia film, tapi seluruh dunia ekosistem bisnis yang lain ya, kita apapun jadi instan gitu. Saya jadi malah bisa membayangkan bisa jadi film pendek itu muncul kembali di bioskop. Karena saya udah keliling-keliling meeting di mall, terus habis itu udah ke kafe, pindah ke kafe itu, udah sore-sore, saya kepengen istirahat, kepengen tidur, alasannya cuma kepengen tidur, tapi ada AC-nya gitu kan, gelap gitu kan. Tapi sambil nungguin istri saya misalnya, atau teman saya, atau pacar saya, masih milih baju, belum bisa menentukan baju mana yang mau dia beli, saya beli tiket di bioskop, filmnya yang berdurasi cuma 30 menit gitu. Di dalam budaya yang instan ini mungkin jangan-jangan film bahkan tidak perlu lagi panjang, bahwa film panjang di layar lebar, film pendek di layar lebar, tapi kemudian akan berbeda sekali dengan film pendek di layar kecil atau layar kaca atau layar televisi gitu atau layar mobile sekarang istilahnya gitu. Itu yang menurut saya sih apapun bisa terjadi, tapi saya nggak tahu karena ini kita nggak tahu kan, apalagi khususnya Indonesia ya, kita tuh back to normal atau new normal gitu. Jangan-jangan kita sebenarnya nggak ada new normal aja gitu. Simply normal aja gitu kan. Maksudnya banyak hal yang mungkin sekali terjadi. Yang pasti ketika saya melaksanakan Akatara pitching forum untuk film financing, tahun ini kami secara resmi kita tunda ke tahun depan karena bukan masalah, karena di Akatara itu bukan pitching kreatif, tapi pitchingnya pitching bisnis. Ketika pitching bisnis, kita matchingnya itu sama investor. Jadi ketika kami kemudian mencoba berdiskusi dengan beberapa investor itu lagi repurposing tujuan dari investasinya. Jadi mereka juga mencoba berinvest ke film-film pendek, karena sekarang kan OTT itu juga membuka ruang-ruang film yang durasinya istilahnya snacking gitu ya, 2,5 menit, 5 menit, 10 menit gitu, atau series gitu. Jadi mereka memilih memprioritaskan investasi ke film-film pendek daripada film panjang. Sehingga berdasarkan itu kemudian kami memutuskan untuk mengundurkannya ke tahun depan, karena kami pikir ya namanya business matching gitu ya, investasi financing gitu. Kalau investornya nggak ada ya berarti nggak ada matching kan gitu. Jadinya lebih baik kita tunda dulu. Nah itu tentunya mempengaruhi banyak hal sih. Tapi di saat yang bersamaan mungkin jangan-jangan vlogger, untuk saya tuh Ernest Prakasa salah satu sampel contoh milenial kekinian yang terjadi dengan ekosistem perfilman. Ketika dia seorang blogger, menjadi seorang vlogger, kemudian menjadi stand up komedian, menjadi aktor, menjadi penulis, menjadi sutradara, kemudian menjadi produser. Jadi dia udah bisa dibilang full circle dari proses itu gitu. Dan merepresentasi milenial dan digital gitu. Itu menurut saya sampel-sampel yang bisa jadi cross antar subsektor audiovisual ini harus merapatkan barisan. Dan challenge yang tadi Mas Eki bilang, challenge-nya emang dipaksa if not dituntut untuk menjadi ultra kreatif. Karena sebelum pandemi maksudnya kita udah dituntut untuk kreatif kan dan selalu inovatif gitu. Tapi terus sekarang pagernya makin banyak, makin lebar, makin berlapis gitu. Budgetnya harus kecil, pemainnya harus berjarak, nggak boleh ada ciuman mungkin, nggak boleh ada pegangan tangan mungkin, terus ceritanya kayak gimana, aduh gue mentok nih gitu kan. Maksudnya mau bikin film
apalagi nih gitu. Itu sih menurut saya. Saya boleh nambahin nggak? Boleh, Pak, silakan. Ya. Yeah. Menarik nih soal slot nih, Mas Agung nih. Jadi, saya nggak tahu, saya dengar kalau di bioskop sebelum pandemi, katanya kalau slot tuh, kalau yang kepanjangan, jadi kan slotnya setiap 2 jam atau setiap 2,5 jam kalau di bioskop. Kalau di sini yang justru yang panjangan justru malah bermasalah karena akan pakai 2 slot gitu ya. Nah, sementara mungkin akan berubah karena pandemi. Sementara yang film-film pendek itu menarik juga tuh. Film-film pendek yang cuma setengah jam tonton gitu ya. Tapi kan selama ini selalu dijadikan paket ya. Jadi kayak apakah itu omnibus ataukah di program jadi satu slot dia supaya satu slot itu terpenuhi gitu ya. Karena memang harus memenuhi slot-slot itu. Itu zaman normal ya. Nah, sekarang kalau new normal mungkin ada perubahan, ini menarik. Ada satu lagi sebenarnya. Kalau zaman dulu ada yang namanya, sekarang masih ada nggak ya? Subtitles kan, subtitles di dalam Wasa Square di Jakarta tuh. Jadi kita bisa nyewa itu zaman DVD. Nyewa DVD, itu kita bisa nyewa satu ruangan, isinya berapa sih? 8 atau dikit lah ya, satu ruangan kecil yang sangat private, dan itu disewa. Berlima. Berlima ya. Itu mungkin bisa jadi alternatif tuh ya, kayak disewa satu keluarga atau satu temen terus nonton bareng. Kayaknya di Bandung pernah ada juga deh kayak subtitle itu nyewa ruangan sekaligus nyewa itunya. Itu juga mungkin bisa jadi alternatif. Tapi ya susahnya kita nggak bisa ngontrol lah. Ini orang satu rumah nggak atau gimana nih, protokol kesehatannya agak susah. Tapi kalau apakah kayak orang naik motor kan harus KTP-nya harus sama atau apa? Tapi itu kan jadi kayak nonton nggak kalau di SS tuh, di SS Music Studio mereka bikin konser dari rumah 7 ruang. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali ada Faris RM, ada Vina Paulinata. Itu kan mereka konser tapi di satu rumah tapi beda-beda ruangannya gitu. Itu juga mungkin bisa. Ya tapi memang harus ada modal ya, harus ada modal ya maksudnya. Ya kayak subtitles misalnya, ya kayak misalnya Kinoforum, Kinosaurus, Kineruku gitu ya. Ini bisa, tapi agak susah kalau orang datang. Tapi ya mungkin bisa jadi bioskop kayak home video tapi tetap mengalami sensasi bioskop. Karena bagi saya bioskop nggak bisa digantikan karena itu selain itu ritual, ruang tertutup, nonton, bagus audionya, ada film-film yang wajib bagi saya untuk di bioskop. Tapi juga itu sebagai ritual keluarga gitu ya, keluarga atau teman gitu ya. Teman saya kita nongkrong sama pasangan atau sama teman dekat atau apa, kita nonton. Jadi itu sebuah kayak semacam social gathering atau apalah istilahnya. Jadi itu semacam itu loh. Jadi itu sebuah peristiwa budaya atau peristiwa sosial, nggak cuma sekedar nongkrong bareng atau nonton bareng gitu. Karena kan ada movie buff, ada movie goers kan. Kalau movie goers kan orang rame-rame datang, film ini aja deh, film ini nih kayaknya bagusan ini. Jadi mereka nggak peduli filmnya apa, yang penting nonton barengnya. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang kita harus nonton film ini gitu, dari rumah sepakat nonton satu film. Itu movie buff kan, nonton karena filmnya atau karena saudaranya atau apa gitu. Nah, ada peristiwa-peristiwa sosial budaya itu yang memang nggak bisa digantikan dengan OTT yang satu sangat private, kedua kita bisa tuh di tengah-tengah kita matiin, nunggu nih orang Grab lagi nelpon gitu kan, GrabFood gitu ya, terus kita matiin, terus kita tanya, itu beda itu, atau tiba-tiba orang tua kita atau siapa, anak kita atau apa, mau minta ajak terus kita ini. Jadi kalau bioskop kan memang beneran the whole experience. Tapi memang ada masalah dengan pandemi ini gitu kan. Tapi gimana caranya supaya bisa kayak 7 ruang itu loh. Jadi kayak kita aja, tapi bisa nontonnya itu dengan nggak usah atmos lah, tapi ya yang proper lah gitu ya. Karena kan nggak semua orang punya home theater gitu ya. Itu juga mungkin bisa ke situ juga, instead of misalnya jadi kayak drive-in kan pasti mahal dan itu sangat kelas sosial banget kan, yang nggak punya mobil ya saya bilang. Tapi kalau misalnya nyewa murah, ya gitu lah. Jadi mungkin bisa. Jadi itu bisa-bisanya itu tuh. Mungkin di Akatara akan ada rencana bisnis yang ke situ kali ya. Itu kan rencana bisnis macam-macam tuh. Kita lihat aja nanti kayak gimana nih. Karena memang disinilah saat-saatnya. Karena memang setiap ada bencana, termasuk pandemi, selalu ada hal-hal yang besar yang akan terjadi gitu ya. Kalau kita lihat ini sekadar interupsi, kayak misalnya letupan Gunung Krakatau, itu kan bencana ya, sampai Eropa itu berbulan-bulan di musim panas gelap. Itu kan membuat Mary Shelley bikin Frankenstein, gitu kan, karena suasana yang gloomy sepanjang summer.
kayak gitu loh. Terus ada yang bilang orang bikin sepeda di saat-saat itu. Jadi memang ada hal yang setelah pandemi ini kita akan tunggu ada ide-ide besar apa yang akan keluar gitu ya. Mungkin itu. Iya. Semoga gitu. Ya, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya langsung. Ya. Ini dari Putri Azalia, di waktu-waktu ini kan lagi banyak yang pakai streaming service katanya untuk nonton, yang saat ini terkenal ya, itu kan Netflix. Kira-kira kenapa ya kalau di Indonesia ada masalah gitu dengan Netflix, dan untuk industri film pendek sendiri, apakah di saat ini lebih banyak opportunity-nya atau sama seperti masa sebelum corona ini? Karena menarik ya, sekarang jadi nonton film aksesnya lebih mudah. Terima kasih. Langsung jawab aja. Pak Agung atau Pak Eki? Mau duluan siapa? Saya dulu boleh? Ya. Saya dulu ya. Ya, silakan. Oke, sebenarnya gini, kalau dari Netflix itu sendiri, mereka kan memetakan tentu pasar yang ada di Indonesia. Indonesia itu populasi terbesar terbanyak keempat di dunia. Jadi setelah Cina, setelah India, dan setelah Amerika, kita dengan 270 juta penduduk itu adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Tentunya siapa sih yang nggak mau untuk menembak pasar Indonesia sebagai market ya, termasuk Netflix gitu. Tapi seperti yang tadi saya sempat bilang bahwa ajaibnya memang Indonesia akses internet dengan kecepatan internet paling rendah di Asia Tenggara. Dan itu menjadi pertimbangan Netflix juga untuk masuk. Tapi mereka tetap mau menjaga hubungan. Jadi ada tarik ulur lah antara mereka dengan Indonesia, baik dari sisi Netflix-nya maupun dari pemerintah Indonesia. Sedangkan dari sisi bisnisnya, Netflix itu atau Walt Disney bahkan mau masuk ke Indonesia itu meminta mengubah undang-undang. Undang-undangnya apa sih? Undang-undangnya itu adalah jadi kita melarang mendubbing film asing kecuali untuk tujuan pendidikan. Jadi kita melarang dubbing. Kenapa? Sebenarnya perspektifnya pemerintah adalah pertahanan rakyat semesta. Jadi mereka tidak mau, pemerintah tidak mau bayangkan semua film Walt Disney, semua film asing itu didubbing ke bahasa Indonesia dan dengan mudah ditonton atau digest atau dikunyah oleh orang-orang di pelosok pedesaan gitu. Sedangkan dalam sisi bisnis untuk Netflix dan untuk Disney daripada mereka tahu gitu bahwa konten-konten berbahasa asing yang mereka punya hanya konten-konten berbahasa asing. Berbahasa Indonesia mereka harus kolaborasi sama filmmaker Indonesia, yang artinya mereka harus bikin film baru. Film baru artinya investasi baru, dan mereka artinya secara bisnis lebih murah ngedubbing film daripada bikin film kan, bikin film baru gitu. Di titik itu pemerintah masih bersikukuh bahwa demi pertahanan rakyat semestanya, ya bukan hanya masalah lifestyle, bukan masalah tapi juga sampai level cara berpikir gitu. Jadi pemerintah mencoba memblok atau tetap melarang untuk mendubbing film-film asing ke bahasa Indonesia. Tapi di saat yang bersamaan, kalaupun Netflix dengan modal yang sangat besar, meskipun per hari ini OTT itu semuanya masih statusnya bakar uang, jadi mereka belum ada yang untung ya, mereka statusnya masih merugi, masih bakar uang fasenya. Tapi di saat yang tertentu kecepatan internet di Indonesia masih sangat rendah gitu. Netflix juga mungkin sedang mempertimbangkan worth it apa sih kita invasi ke Indonesia gitu kan. Modal sebesar apa yang kita harus lakukan. Mereka memilih untuk melakukannya sepertinya perlahan-lahan. Artinya sambil lobby-lobby pemerintah, ngasih gratis film dokumenternya ke TVRI gitu. Siapa tahu pemerintah jadi, oh bagus tuh, terus habis itu nanti boleh deh didubbing gitu misalnya. Saya nggak tahu juga, tapi ini asumsi saya aja. Kalau Netflix itu, tapi kalau film pendek, opportunity-nya menurut saya sih masa depan film kayaknya film pendek bisa bangkit lagi sih. Kejayaan film mungkin pendek dalam arti yang luas ya, artinya durasi di bawah 1 jam mungkin seperti itu. Okay. Ya, gitu aja dari saya. Baik, Ki, ada komentar? Mas Agung nanya, ini nih kalau Netflix itu nggak sih, apakah urusannya dengan harus ada berkantor di Indonesia gitu ya?
supaya ada dipajakin gitu nggak sih? Ada urusan sama itu nggak sih? Saya nggak tahu. Karena Ya kan itu juga. segala macam kan begitu kan, harus ada kantornya gitu. Betul. Itu juga jadi salah satu pertimbangan. Ada kantor resmi di Indonesia, tapi juga ada pajak, tapi juga bahkan komisi penyiaran kan kemarin ada meeting tuh di komisi DPR. Maksudnya apakah kemudian sensor dari lembaga penyiaran itu mulai masuk ke YouTube, mulai masuk ke Netflix, mulai masuk ke OTT, itu juga jadi pertimbangan mereka. Oke. Nah, kalau menurutku sih karena udah deket-deket sama Dikbud, kayaknya udah tinggal ya paling nggak itu ya kita tinggal tunggu aja lah. Ini udah deket gini kan, maksudnya udah kerjasama dengan TVRI dan lain-lain, walaupun katanya 10% doang ya, gitu. Oke. Netflix kayaknya udah banyak dijawab, saya juga nggak terlalu banyak tahu. Tapi kalau soal film pendek, inilah saatnya gitu loh. Kita kan bisa duduk di rumah, kita bisa melalang buana gitu ya. Maksudku, kalau produksi memang berhenti ya, atau tapi produksi pun kalau kita lihat, coba deh di akun Twitternya Roger Corman, dia bikin Corman Quarantine Film Festival. Roger Corman itu the king of B-movies, dan dia adalah tempat magangnya orang-orang penting kayak Coppola atau ya macam semua lah, orang-orang zaman dulu tuh, ya itu semua, Jonathan Demme gitu kan, segala macam. Nah itu dia bikin karena film festival, pemenangnya 5 film itu bagus-bagus di rumah aja gitu. Itu bisa itu, maksudnya itu. Dan itu kan film-filmnya horor, science fiction, tapi dia bisa di rumah aja. Orangnya cuma satu tempat gitu. Terus ada satu yang menang dari Afrika, dia dokumenter pendek tentang orang main layang-layang gitu. Layang-layang, terus mereka lomba main layangan dari atas, itu menarik sekali menurut saya. Nah, terus satu lagi, mungkin kalau di jalur distribusi, saya kan lumayan sekarang sudah agak dekat dengan anak-anak kolong sinema ya, Azam dan lain-lain. Itu saya dorong supaya kamu kan kalian filmnya itu kan gaya-gayanya exploitation yang begitulah ya, karena mereka ngefans sama Nayato dan lain-lain, gaya-gayanya gaya-gaya sinetronis dan gitu-gitu. Nah bilang carilah di Eropa sana atau di Amerika banyak yang kayak gitu. Akhirnya mereka ke Trauma Entertainment, ke Lloyd Kaufman, dan akan didistribusikan oleh mereka. Jadi karena kita udah terbuka semuanya online, ya kan? Orang Mas Anggi aja bisa dia pitching di Prancis ya, terus menang penghargaan dari forum dokumenternya Cannes gitu ya, kayak gitu. Itu kan padahal dia di rumah aja. Nah itu udah saatnya kita pemetaan ya film-film, terutama film pendek gitu ya. Apakah Clermont-Ferrand atau Oberhausen membuka kayak gitu ya, atau mereka misalnya ada workshop yang sifatnya online kayak gitu, itu kan saatnya untuk melalang buana di rumah aja. Tapi memang kalau untuk produksi agak tricky gitu. Tapi kan misalnya ada kayak Channel 4 gitu ya, di Inggris dia bikin film, maksudnya kan kalau film itu kan nggak harus dengan kayak science fiction misalnya, yang film yang salah satu genre yang saya sedang amati juga, karena di Indonesia sangat sedikit. Kan science fiction nggak harus tembak-tembakan, bakar-bakaran, terus bom-boman kan. Namanya Humans judulnya, itu series di channel itu tentang robot-robot itu jadi pembantu rumah tangga, dan itu bermasalah karena banyak masalah-masalah yang sifatnya domestik gitu loh. Dan itu kan nggak ada urusannya sama bom-boman atau apa gitu. Jadi misalnya anaknya dekat sama robotnya, terus robotnya tiba-tiba ingin menjadi kayak Asimov rules itu ya. Robotnya itu tahu bahwa dia nggak punya free will gitu, nggak punya kehendak bebas, terus dia gimana caranya supaya gitu-gitulah. Drama tapi science fiction gitu. Jadi masalahnya bisa dicerita, dan semua kan kebutuhan cerita gitu kan. Jadi di sinilah kita diuji produksi, sehingga produksinya hanya 1-2 ruangan, berapa dikit orangnya, tapi bisa keren gitu ya. Ya kayak trilogi Before itu kan cuma berdua basically kan, ngobrol gitu, walaupun kemana-mana, tapi ini coba di rumah aja atau gimana. Jadi misalnya emang itu dibutuhkan kreativitas dan ya itu bukan keliaran ya, apa istilahnya, ya itu kita mengembara lah, gimana caranya kita di Zoom itu bisa kemana-mana lah gitu kan, kemana-mana dan ke seluruh dunia. Nah itu misalnya saatnya untuk sekarang ya, misalnya igilah gitu, atau dari beberapa
IG Live, IndieWire misalnya, itu kan sama Del Toro itunya, sama itu macam-macam kan, itu bisa belajar. Terus juga beberapa, kalau saya, karena saya akademisi, saya beberapa mailing list ya, mailing list zaman dulu, zaman sekarang, apa sih namanya, adalah itu, zaman dulu, itu namanya MECSA ya, Media Communication and Cultural Studies Association. Wah, itu ada beberapa konferensi film, terutama tentang kajian penonton, karena saya ke situ, dan itu online, dan semuanya, atau tentang video esai, gitu-gitu loh. Jadi memang saatnya untuk membuka diri dan go internasional, walaupun masih dalam tahap kita menjadi murid gitu ya, kita menjadi orang yang belajar, tapi sambil nyari link juga, sambil nyari link, sambil gitu-gitu loh, sambil nyari-nyari, sambil mencari ilmu, tapi juga cari-cari, misalnya ada nggak sih kayak semacam Berlinale Talent Campus gitu kan, mungkin ada nggak sih, jangan-jangan ada semacam itu yang kemudian online, atau lomba-lomba banyak tuh, lomba-lomba film gitu ya, lomba atau apa, kayak gitu, coba dicek dulu gitu ya. Oh iya, makasih jawabannya Pak. Ya. Sekarang boleh yang Ruang Film Bandung, tadi interupsi mau nanya, silakan. Halo. Halo. Ada suaranya? Ada masuk. Oke. Terima kasih undangannya buat LFM. Perkenalkan, gue Chris dari Ruang Film Bandung. Oh, selamat ulang tahun juga buat ITB yang ke-100 ya. Ya, makasih. Oke. Ini gue ada beberapa pertanyaan sih, ada 3 kayaknya. Yang pertama buat Bang Agung, mau nanya sih, ini apakah protokol syuting kesehatan dari Kemenkes ini apakah sudah turun secara mutlak atau masih rancangan gitu? Terus kalaupun sudah mutlak, kita bisa akses di mana ya? Soalnya gue nyari-nyari kayaknya gak nemu-nemu gitu tentang protokol syuting ini. Dan yang kedua adalah tadi nggarisbawahin pernyataan Bang Agung bahwa sekarang banyak investor yang move ke short movie gitu. Banyak mereka yang melihat peluang dari film pendek. Tapi di lapangannya gitu, kan gue juga sebenarnya lagi ngedevelop beberapa film pendek juga. Si investor ini malah lebih ke apa ya? Kalau investor yang saya temui ya, mungkin nanti investor seperti apa yang berpindah ke film pendek mungkin bisa di-sharing Bang Agung apa aja gitu. Karena yang saya temui adalah beberapa investor ini malah menomor-akhirkan gitu film itu untuk menjadi investasi awal mereka gitu. Dari beberapa investor itu masih sulit untuk meninvest ke sesuatu yang crowded gitu, acara event atau film seperti itu. Oke, dan yang ketiga atau terakhir, benar kata Bang Agung kalau misalnya OTT itu mereka bakar duit. Nah, seperti ya gue pernah baca sih, Ted Sarandos itu pernah bocorin bahwa mereka bakal tetap rugi sampai tahun 2030 something, kalau nggak tahu 2025 gitu. Pokoknya mereka masih bakar duit karena mereka masih ada utang buat bikin series-series yang origin mereka gitu. Nah, kenapa Netflix, menurut gue ya, kenapa Netflix bisa segemilang ini di sekarang? Karena yang gue lihat Netflix ini udah menjadi eksklusivitas gitu. Eksklusivitas dalam arti kata bahwa orang yang nonton Netflix itu menjadi suatu sudut pandang baru, bisa kita disebut bisa orang berilmu lah gitu katanya sih gitu. Nah, apakah metode bisnis Netflix ini bisa kita gunakan di OTT Indonesia? Kesatu itu. Terus yang kedua, kalau gue lihat di Netflix, saya nggak tahu ya benar enggaknya kalau mereka itu berani menggait beberapa nama besar untuk bekerja sama di origin series mereka gitu, kayak Martin dan lain-lain. Apakah di OTT kita bisa seperti itu atau enggak gitu? Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Pak Eki, Pak Agung? Pak Agung boleh. Iya. Ini pertanyaannya unik sebenarnya gini. Yang harus jadi catatan bahwa Netflix itu perusahaan film ya. Itu garis bawahi perusahaan film.
bahasa lainnya pengusaha film. Secara umum mereka adalah pengusaha film. Jualannya ya tentu jualan film. Kedua, bahwa Netflix atau Amerika itu targetnya itu global atau dunia gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan kalau misalnya Indonesia bisa nggak sih? Selalu bisa. Tapi ketika Indonesia hanya melihat untuk pasar Indonesia, ya martabaknya cuma mau dijual untuk Jabodetabek, Pulau Jawa gitu ya. Sukses satu Indonesia misalnya punya cabang 200 sosis apa gitu di Indonesia gitu. Tapi boro-boro dunia gitu. Bahkan Southeast Asia sebagai region aja tidak jadi ambisi untuk dikuasai pasar ya bahasanya gitu. Dalam perspektif dagang, dalam perspektif berbisnis, Amerika tentunya ketika ingin menguasai dunia, ingin menguasai pasar dunia, ya kemudian modal yang dibutuhkan ketika maunya ikan besar ya tentunya pancingannya umpannya tentu harus besar. Tapi kalau Indonesia mau harusnya bisa, tinggal besarkan saja pancingan umpannya kan gitu. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi kalau mau ditanya bisa atau enggak, sebenarnya bisa. Kedua, untuk saya itu yang jadi catatan adalah ketika di sini mungkin kita bicara film pendek atau film alternatif mungkin bahasanya gitu. Saya ini masih suka mempertanyakan karena kita jadi suka bingung untuk mensikapi kata komunitas. Kenapa? Karena ada dua hal yang dicakup oleh si komunitas itu. Satu adalah hobis. Jadi membuat film sebagai hobi. Dia UKM, unit kegiatan mahasiswa, kuliahnya di ITB, nggak ada jurusan film gitu kan. Tapi hobi bikin film. Tapi setelah lulus, karena dia lulusan IT, terus habis itu tetap ngelamar kerjanya di tempat IT gitu kan. Jadi film itu memang, membuat film itu adalah sebuah hobi gitu. Dan kemudian dilakukan dengan sangat personal, ada kecenderungan mungkin tidak profesional, dan akhirnya tidak merasa perlu untuk berkompetisi, tidak kompetitif. Tapi kemudian ketika seseorang, siapapun itu latar belakangnya apapun, sekolahnya mau apapun, ketika dia memutuskan untuk menjadi profesional pembuat film yang profesional, kemudian dia akan men-scale up kompetensinya, dia akan men-scale up hasil karyanya gitu. Kalau tadi Mas Eki bilang saya menyambung yang Mas Eki bilang bahwa pembuat film Indonesia ketika bikin filmnya fiksi itu kurang fiktif gitu. Kenapa masih selalu itu nggak kayak teman saya, nggak kayak ada di Bandung, beda kok di Semarang nggak gitu. Maksudnya padahal jelas-jelas kategorinya film fiksi gitu. Jadi mungkin kalau interestnya Mas Eki sekarang di wilayahnya fantasi, mungkin di wilayahnya yang science fiction bahkan gitu, boro-boro science fiction gitu. Meskipun jadinya drama ya, tapi kan intinya adalah storytelling gitu. Mencari story-nya yang kemudian memberikan atau menawarkan sesuatu yang baru, baik sebagai sebuah ide atau sebagai sebuah pendekatan menceritakan ulang dari sebuah cerita. Mungkin idenya nggak baru, tapi cara menceritakannya baru, perspektifnya baru, tapi harus ada barunya gitu. Nah, itu kan sama kayak kita beli makanan gitu ya, maksudnya harus beli baju gitu, harus ada yang baru gitu. Minimal kalaupun dia baju putih, dia lebih putih daripada baju yang udah kita beli 1 tahun yang lalu gitu. Harus ada nilai kebaruannya. Kalau di story kreatif mau apapun termasuk film, maksudnya originality versus familiarity-nya gitu. Harus ada originality kontennya gitu. Elemen originality-nya harus ada. Baik dari teknologinya ataupun dari cara penceritaannya atau dari ceritanya. Dan kita ketika memutuskan untuk menjadi profesional pembuat film, ya kemudian ketika film kita mau ditonton oleh lebih banyak orang, tentunya relate, pasti harus relate. Ada universality-nya, yes, harus relatively universal gitu. Tapi kan sejauh apa film-film yang diproduksi, baik film pendek gitu, karena ada film pendek yang dibuat kalau dirupiahkan itu budgetnya 1 miliar 2 miliar. Ada film pendek yang dibuat dengan zero budget. Ada film pendek yang dibuat dengan 5 juta, ada film pendek yang dibuat dengan 20 juta. Tapi di luar dari angka budgetnya, pertanyaannya,
apa yang baru dari film pendek itu gitu. Sehingga ketika tadi bicara tentang investor, tentunya investor, kalau namanya investor, dia investasi. Investasi tujuannya apa? Mencari profit gitu kan. Bahwa dia cinta film, iya. Tapi dia bukan masjid, bukan gereja. Gitu. Ini bukan ngasih sumbangan, ngasih hibah gitu. Kalau nyari hibah ke government, ke pemerintah, itu pun mau hibahnya internasional ataupun pemerintah lokal, pemerintah kan nanya, oke, kita isunya adalah merajut kebinekaan misalnya gitu. Temanya adalah merajut kebinekaan. Konten dari cerita kamu, elemen apanya yang mencerminkan merajut kebinekaan. Kalau misalnya dari Grants, dari Prancis, mungkin mereka tidak akan menyebutkan secara gamblang di depan gitu, tapi sebenarnya akhirnya mereka mengangkat tema-tema tertentu yang sangat spesifik yang ingin mereka angkat atau mereka endorse gitu, tema-tema yang relevan mungkin dengan situasi Perancis, mungkin dengan situasi dunia, termasuk grants di tempat yang lain. Jadi pada akhirnya ya kecuali bikin film itu cuman 100.000 rupiah ya, mungkin kita bisa membuangnya dan menguapnya begitu saja gitu. Tapi masalahnya membuat film pendek ketika puluhan juta aja itu butuh effort yang luar biasa. Dan bagi kita mungkin awal-awal itu jadi jembatan dan dilihatnya sebagai alternatif, tapi pada dasarnya bukan kata alternatifnya, tapi kata yang kalau kata Mas Aki tadi, inovasinya itu ada di mana gitu. Terus kita sebagai penonton kenapa harus nonton? Habis itu ada PR lain lagi, promosinya gitu kan. PR-nya, marketingnya gitu. Sehingga ketika film itu udah ada, tapi nggak ada yang tahu mau nyarinya gimana. Google search itu kan kita harus tahu keyword-nya dulu. Nah di titik itu, kalau saya punya concern pribadi bahwa mendorong pengusaha-pengusaha film di Indonesia yang punya wawasan yang lebih luas ya. Karena maksudnya bisa dibilang kebanyakan di Indonesia itu yang muncul lebih banyak filmmakers. Pembuat film nggak perlu tahu bisnis film, fokus aja bikin film yang bagus gitu. Tapi supaya dia punya uang dan supaya sustain ke depannya, dia harus punya partner yang di bisnis side-nya itu gitu. sehingga ini bisa saling mengisi gitu. Tapi kalau yang di ujung atas studio besar, yang investor yang besar, taunya kan cuma bikin profit gitu. Nanti ada filmmaker itu ada apa? Ada filter-filternya, ada barrier-barriernya, ada bumper-bumpernya gitu. Kalau di luar kan sudah lengkap ekosistemnya, ada distributor, ada sales agent, representatif dari si filmmaker itu, dealingnya sama distributor dealingnya sama exhibitor gitu. Per hari ini filmmaker bisa dealing langsung sama pemilik bioskop, filmmaker yang melakukan promosinya sendiri, filmmaker yang bikin ceritanya sendiri, filmmaker yang jadi produser buat dirinya sendiri, sutradara nulis sendiri. Ya, dan di titik itu maksudnya siapapun juga nggak akan bisa, kecuali anomali ya, kecuali maksudnya prodigi. Jadi bikin film bagus bukan karena skill tapi karena keberuntungan gitu, bukan karena belajar tapi karena emang by default dia dilahirkan untuk jadi skillful filmmaker saja, nggak usah sekolah film juga bisa, nggak usah sekolah bisnisnya jago gitu kan. Itu sih PR terbesarnya, men-scale up the competition and the result dari si film pendeknya. Bukan berarti terus jadi harus mahal ya, tetap bisa zero budget. Tapi jualannya apa? Oh berarti jualannya ide yang brilian, ide yang baru, ide yang kompetitif, yang belum pernah ada dan engaging audiensnya. Kalau mau bikin science fiction ya audiensnya science fiction, kalau audiensnya horror ya horror atau trash horror bahkan. Tapi bahkan di dalam kolamnya trash horror dia harus melakukan inovasi, artinya belajar dulu genre trash horror itu kayak apa gitu kan, science fiction kayak apa, inovasi yang pernah dilakukan seperti apa. Habis itu kita bikin sesuatu yang inovatif. Di titik itu inovasi itu jadi absah gitu kan, jadi sah gitu. Dan dari titik itu berarti kita memposisikan diri sebagai profesional, bukan hobi. Kadang-kadang hobi sepeda aja bisa lebih jago daripada pesepeda profesional gitu kan. Artinya hobi film nggak bisa cuman sekedar pengen bikin film gitu. Harus lebih jauh juga, tuntutannya lebih jauh dari itu. Itu menurut perspektif saya. Nggak tahu mungkin Mas Eki mau menambahkan, Mas?
Saya jawab yang ini aja deh, yang Mas Naufal soal film alternatif ya. Mas Agung kan udah itulah ya, udah lengkap lah. Nah, soal film alternatif ini saya termasuk orang sekarang semakin tidak percaya adanya perbedaan film film festival sama film komersial gitu, karena makin blur deh. Film festival tuh film apa, karena semua genre juga ada festivalnya gitu ya. Saya percaya dengan saya mengutip Ismail Basket bahwa siapa lah beberapa filmmaker yang bilang setiap film tuh pasti ada penontonnya gitu kan, pasti akan ada penontonnya. Nah, yang berbeda karena gini, ya film-filmnya Joko Anwar, filmnya Gareth Evans, filmnya Mo Brothers itu kan diputarnya di South by Southwest, itu kan festival film besar juga, di Sundance, di Toronto, tapi kan ada sectionnya khusus Midnight Madness atau apa gitu. Jadi masing-masing memang punya festival film juga mengakomodir film-film jenis lain. Di samping ada festival film khusus ya, kayak Amsterdam Fantastic Film Festival, Sitges Film Festival, itu khusus film fantastik gitu ya, kayak gitu. Nah, yang membedakan adalah ini ada, kalau dicek tulisan-tulisannya Mbak Dede ya, Miske Taurisia, itu menarik tuh. Yang berbeda adalah modus produksi dan termasuk pendanaan gitu ya. Saya, kalau kalian sudah mendownload buku Menjegal Film Indonesia, saya nulis bagian yang tentang produksi film. Itu salah satunya dibahas tentang bagaimana cara mendapatkan dana gitu kan. Ya salah satunya ya itu, kalau misalnya dapat investasi dari investor, itu kan ya kayak bisnis gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita mau bikin film-film alternatif dalam arti film yang nggak mainstream dan nggak laku secara komersil gitu kan ya. Atau nggak susah dapat penontonnya kalau di bioskop gitu kan. Itu berarti ada jalur sendiri gitu ya. Misalnya di festival-festival film itu kan selalu ada pitching forum. Forumnya mulai dari pengembangan cerita sampai distribusi, gitu kan. Dan itu dananya hibah, dikasih semua. Dia nggak usah dibalikin, kecuali kita kasih ada kembang-kembang itu loh. Didanai oleh siapa. Kalau kita lihat film Marlina atau film-filmnya Edwin itu kan ada beberapa gitu ya. Berboss fund segala macam. Nah itu kan berarti dari situ pendanaannya gitu. Itu bisa dapat situ. Tapi ya nanti premiernya di festival film yang ngasih funding itu, misalnya salah satunya bisa begitu. Bisa juga CSR, ya kan. Laskar Pelangi itu kan Pertamina, yang itu Pertamina Presents. Nah kalau ada Presents berarti itu ya berarti budget sponsor utama gitu ya. Kalau udah kayak gitu, macam-macam ya ada itunya. Nah, film alternatif itu harus dicari ya, misalnya tergantung juga mau kayak gimana. Nah ini keterampilan mencari dana, membuat proposal mau kemana nih. Kadang-kadang ada kayak Toyota Foundation, Asia Foundation, Ford Foundation, ya HIFOS, zaman sekarang masih itu kayak GIFES dulu kan kalau nggak salah HIFOS 10 tahun, gitu. Tapi itu festival film. Tapi kan festival filmnya mengakomodir film-film alternatif, ya kan? Alternatif dalam arti bukan pangsa pasarnya mainstream gitu ya. Ya film-film pertamanya Rudi Sudjarwo yang adalah film pertamanya Dian Sastro itu diputar di situ. Film pertamanya Teddy Suryatmaja di situ gitu. Jadi mau di mana lagi diputarnya kecuali di situ gitu, kayak gitu. Nah, jadi pinter-pinter cari ini lebih cocok kemana nih? Kalau lebih cocoknya ke ini, siapa tahu Walhi mau gitu ya. Misalnya kalau lingkungan gitu. Kalau lebih ke ini gitu-gitu loh. Jadi bisa lewat dana LBH. Kok LBH? Apa namanya? WWF gitu, WWF atau jadi gitu, ada macam-macam cara gitu yang dekat. CSR misalnya yang ambil CSR juga. Jadi ya harus tahu juga di dunia ini di festival-festival mana yang memberikan pendanaan tertentu. Nah, itu semua festival film itu sudah dijadikan buku oleh Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, bisa di-download secara gratis, namanya Directory Festival Film. Nah, itu dikasih tahu tuh, kalau Rotterdam itu ada pitching forumnya soal apa aja. Kan film tentang apa aja itu semua ada tuh. Mulai dari talent kampus atau
kan kalau di Biennale misalnya ada talent kampus, ada kritik gitu. Jadi kritikus film pemula atau sudah baru bikin beberapa tulisan bisa tuh dengan cara menyerahkan hasil tulisannya. Nih bisa ke sana selama 2 minggu misalnya dibikin workshop. Kalau festival film ya talent kampus diajar di sana gitu ya. Jadi macam-macam, ada macam-macam jalan gitu ya. Untuk film-film yang dianggap bukan film box office lah ya, tapi karena film-film ini niche market lah gitu ya, kayak gitu. Tapi jangan salah, ada yang disebut dengan film-film alternatif yang tadi dibilang kaya kultur dan tradisinya karena itu film terobosan. Saya termasuk yang percaya kalau film terobosan itu maksudnya bukan film mengikut ya. Misalnya gini, Laskar Pelangi zaman dulu sebelum ada Laskar Pelangi kan nggak ada film-film yang tentang di luar Jawa gitu ya. Tiba-tiba ada Laskar Pelangi. Terus laku keras gitu ya, itu kan karena salah satunya novel laris gitu ya, itu juga bisa tuh karena dari novel laris. Tapi ada juga yang kayak Tolan Serina, udah lama kita nggak punya film anak-anak gitu, terus jadi terobosan kan, itu laris. Ayat Cinta udah lama belum ada film religi, laris gitu, itu juga penting gitu, termasuk film-film yang sifatnya kayak kultur dan tradisi gitu. Nah, ada film-film yang sifatnya memang authorship ya, maksudnya ekspresi personal gitu ya, kayak film-filmnya Kamila Andini atau Molly Surya gitu. Nah itu juga punya jalannya sendiri gitu, punya jalannya sendiri dan punya penontonnya sendiri, punya fundingnya sendiri, punya festivalnya sendiri, dan punya gitulah, kayak gitu. Nah yang menarik adalah peran festival film. Pernah ada filmmaker yang nggak mau diputar di festival film gitu, kemudian dikasih nasihat, kalau kamu nggak diputar di festival film, bagaimana kamu tahu kamu ada di mana gitu. Jadi itu juga penting juga tuh untuk nongkrong buat apa. Nah, karena kita online, itu dijadikan sebuah opportunity. Festival film sekarang kan banyak online kayak We Are One Festival, segala macam. Nah, itu diikutin tuh. Karena banyak informasi-informasi. Jadi gitu ya, jadi ada banyak pitching forum, ada banyak cara gitu ya. Jadi tadi rekomendasi saya adalah download Menjegal Film Indonesia, itu ada di, salah satunya ada di website, blog saya, Finding Jaka Sembung, .blogspot.co.uk. Terus juga direktori festival film itu ada di dkj.or.id. Itu semuanya gratis di download gitu. Silakan. Semoga menjawab ya. Makasih Pak Eki jawabannya. Agung tadi juga makasih komentarnya. Ini sepertinya pertanyaan yang tadi Nova udah jawab kan, tentang film alternatif udah terjawab ya semua. Karena udah jam 3 juga nih. Hasil diskusinya bakal saya akhiri sekarang. Terima kasih teman-teman udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti isi evalnya di bit.ly/sebentar, saya cek dulu. Nanti isi bit.ly/evalkintalk, ntar saya ketik juga. Boleh diisi. Terima kasih teman-teman udah ikut. Jangan lupa share juga pengalaman Kintalk hari ini ke IG. Nanti di tag juga, tag Instagramnya @lfmitab. Terima kasih teman-teman. Itu aja hari ini. Yeay. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya, dadah. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Agung, Pak Eki, terima kasih. Ya, sama-sama, makasih ya. Ya.